Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Marhama Ulfa dalam mata kuliah persamaan diferensial lanjut. Pada hari ini kita akan membahas terkait materi metode deret pangkat. Nah, metode ini sudah kita bahas kisi-kisi sebelumnya, sehingga pada materi hari ini kita tinggal langsung masuk ke materi. Nah, bisa diketahui di sini secara definisi, metode deret pangkat merupakan suatu metode umum untuk memecahkan persamaan diferensial linear. Nah, dalam hal ini diketahui adalah dari turunan kedua, yaitu y double aksen plus px y aksen ditambah qxy sama dengan 0. Jadi di sini nilai dari turunan kedua ini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian persamaan ini nanti yang akan menghasilkan sebuah solusi yang berbentuk deret pangkat. Nah, di sini sudah saya tuliskan bentuk umum dari suku-suku deret tersebut. Kalau misalnya bentuknya tidak tetap, maka solusinya adalah ini: A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3. Kalau mau kita tambahkan berarti ditambah A4X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, deret ini dinamakan deret pangkat dalam X yang berpusat di 0. Deret pangkat ini digunakan untuk memperoleh nilai numerik, nilai angka ya, mencirikan berbagai sifat umum solusi dan memperoleh jenis representasi lain dari bagian solusi itu. Nah, di sini ada beberapa bentuk fungsi elementer yang bisa direpresentasikan oleh deret pangkat. Saya mencontohkan hanya 5. Mahasiswa sekalian bisa mencari bentuk yang lain ya. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat kita menemukan 1 plus X pangkat 2 plus X pangkat 3 dan seterusnya, bentuk ini bisa kita tuliskan menjadi lebih sederhana, yaitu 1 per 1 bin X. Kemudian bentuk yang berikutnya, kalau ada 1 ditambah X ditambah 1 per 2 faktorial X pangkat 2 ditambah 1 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya, maka bentuk ini bisa kita sederhanakan penulisannya menjadi E pangkat X dan seterusnya. Ini nanti mahasiswa sekalian bisa lihat bentuknya apakah sama. Kalau sama berarti bisa diubah. Namun kalau bentuknya tidak sama maka tidak perlu kita ubah. Nah, langkah-langkah dalam mencari solusi metode deret pangkat yang pertama yaitu asumsikan sebuah solusi bagi persamaan diferensial dalam bentuk deret pangkat seperti yang saya tuliskan tadi ya, A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 dan seterusnya. Langkah yang kedua, substitusikan persamaan solusi atau langkah 1 dan turunannya. Nah, ini bergantung yang diminta di soal. Kalau di soal itu hanya sampai turunan pertama, berarti cukup kita turunkan 1 kali. Namun, kalau ternyata di soal dia diminta turunan kedua, maka harus kita turunkan sebanyak 2 kali. Yang ketiga, kumpulkan X yang berpangkat sama. Jadi kita satukan semua X yang berpangkat sama, kita jadikan 1 dan kemudian kita samakan koefisien X-nya dengan 0. Yang keempat, tentukan koefisien deret berdasarkan hubungan pada langkah 3. Dan yang kelima, substitusikan koefisien deret pada langkah keempat ke dalam persamaan solusi yang di awal. Nah, ini langkah-langkah ini, kelima langkah ini saya berikan sebuah contoh, yaitu selesaikan persamaan diferensial y aksen min y sama dengan 0. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa dia pada soal terdapat turunan pertama. Maka tugas kita adalah mencari fungsi yang diasumsikan, kemudian mencari sampai turunan pertama. Nah, fungsi asumsinya itu seperti yang saya bilang tadi, yaitu y sama dengan, ini boleh ditulis boleh tidak ya. Nah, yang berikutnya adalah A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat dan seterusnya. Ini kita asumsikan sebagai solusi. Kemudian karena di soal itu diketahui y aksen, maka kita perlu mencari turunan pertama. Persamaan solusinya yaitu di soal tadi y aksen min y, berarti kita cari turunan pertama ya. Kalau ini kita cari turunan pertama, berarti A0 itu kan diturunkan hasilnya 0 ya. Kemudian ini diturunkan hasilnya A1, A2X kuadrat diturunkan jadi 2A2X, kemudian sebelahnya ditambah 3A3X pangkat 2 dan seterusnya. Nah, hasil dari turunannya saya tuliskan di sini.
Ini tadi solusi yang kita misalkan ya, asumsinya. Kemudian ini turunan pertama. Ini adalah nilai Y aksen. Nah, nilai Y hasil asumsi dan kemudian Y aksen kita substitusikan ke persamaan yang ada di soal. Tadi di soalnya diminta Y aksen min Y sama dengan 0. Nah, ini nilai Y aksennya kita masukkan, saya pindahkan ke sini. Min Y. Y-nya tadi ini. Saya pindahkan ke sini. Kemudian, langkah yang berikutnya adalah kita kumpulkan sesama koefisien X-nya. Nah, di sini kan A1 tidak punya koefisien X ya, jadi dikumpulkan dengan A0. Maka A1 min A0. Berikutnya, yang koefisiennya X saja, ini koefisien X saja. Berarti 2A2 min A1 X sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya yang X pangkat 2. Ini juga X pangkat 2. Berarti 3A3 min A2 X pangkat 2 sama dengan 0 dan seterusnya. Nah, saya pindahkan di sini. Tadi yang paling kiri A1 min A0 yang tidak punya koefisien X ya. Nah, yang paling depan ini kita buat sama dengan 0. Maka pindah ruas A1 sama dengan A0. Berikutnya yang koefisiennya X saja. Tadi sudah kita cari 2A2 min A1. Ini 2A2 min A1 sama dengan 0. Maka 2A2 sama dengan A1. Sehingga kalau kita pindahkan nilai A2 sama dengan A1 dibagi 2 atau setengah A1. Nah, karena tadi nilai A1 itu sama dengan A0, maka ini saya gantikan ke sini supaya semuanya dalam bentuk A0. Sehingga berubah menjadi A2 sama dengan A0 per 2 faktorial. Kan di sini 2 ya sebenarnya. 2 faktorial itu sama dengan 2 kan? 2 kali 1. Seperti itu. Langkah yang berikutnya, kita tentukan yang koefisiennya X pangkat 2. Nah, ini ke sini. Yang koefisiennya X pangkat 2 yaitu 3A3 min A2 sama dengan 0. Seperti yang sebelumnya, dia pindah ruas saja. Sehingga nilai A3 sama dengan A2 per 3. Nah, nilai A2 tadi kan dari sini nih. A1 per 2. Berarti A3 itu A1 per 2 per 3. Nah, per 2 per 3 ini jadi per 6. Karena nilai A1 sama dengan A0, jadi nilai A1 nya saya ganti A0. Tadi ini A2 dari A1 per 2, kemudian per 3. Nah, di sini ya sama dengannya. Maka bentuk ini bisa dirubah ke sini. Sehingga nilai A3-nya adalah A0 per 3 faktorial. 3 faktorial itu dari 6. 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Sehingga, nah nilai ini tadi berarti kita sudah menemukan nilai A0, A1, A2, A3. Semuanya kita ubah dalam bentuk A0. Sehingga A0-nya tetap. Kemudian, tadi nilai A1 sama dengan A0 ya. Di sini A2-nya sama dengan A0 dibagi 2 faktorial, A3-nya A0 dibagi 3 faktorial, dan seterusnya. Nah, ini A0-nya saya pindahkan ke depan, sehingga sisanya, ini kan kalau A0-nya dipindahkan, sisanya 1 ya. Ini A0-nya saya pindahkan, sisanya X, dan seterusnya. Nah, bentuk yang ini sama dengan bentuk E pangkat X. Coba kita cek dulu ya, sama tidak? Nah, ini tadi. E pangkat X serupa dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, bentuknya sama. Sehingga solusi umumnya bisa kita tuliskan dalam bentuk A0, Y sama dengan A0, E pangkat X. Nah, ini bentuknya seperti ini. Mudah ya. Jadi, semoga mahasiswa sekalian bisa memahami materi ini. Ada contoh yang kedua, bisa dipelajari sendiri, bisa dilihat di slide pembelajaran kita. Saya cukupkan pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.